Saya Anjasmara berperan sebagai Burhan di Guna-Guna Istri Muda. Saya Lulu Toping, saya berperan sebagai Tikian, istri pertama. Saya Dudi Damara berperan sebagai Afi Khalil, dukun di antara mereka semua ini. Saya Karsa Karsa dan saya berperan sebagai Angel, istri keduanya. Saya Abdul Fari. Saya berperan sebagai Leo, anak dari dukun lainnya selain Dudi Damara. Tahu sih itu sambil sedikit paling perannya seperti apa sih? Burhannya sosoknya seperti apa? Burhan seorang pengusaha sukses yang memiliki seorang istri yang cantik, yang kuat, yang sangat independen. Akan tetapi dikarenakan pernikahannya juga cukup lama, ternyata dalam pernikahan tersebut Burhan merasa bahwa sudah tidak ada sparks lagi dalam pernikahannya, sehingga Burhan memutuskan untuk memiliki seorang kekasih, dan akhirnya Burhan bilang sama istrinya minta izin untuk menikahi kekasihnya. Itulah konfliknya. Untuk Mbak Lulu, pertama kalinya berperan dalam film horor, bagaimana pertimbangan saat menerima film ini, terus apa tantangan yang dihadapi selama proses ini? Ya, ini film horor saya pertama. Yang awalnya saya ngerasa tidak mampu karena belum pernah, jadi untuk memulainya berat gitu ya. Tapi kemudian saya duduk diskusi dengan pihak Bapak dan sutradara, lalu saya diyakinkan bahwa pasti bisa kok, coba, mungkin dapat wawasan yang baru, ilmu yang baru, dan ternyata betul. Tantangannya ya karena ini horor yang pertama buat saya, jadi saya masih mencari-cari meraba-raba gitu ya. Tapi kan saya dikelilingi yang membantu saya dengan sangat gitu ya, sutradara, teman main, tim yang terlibat dalam, jadi ya ketakutan saya dengan sendirinya jadi ya berapa sih, ya semoga dengan baik. Experience Abizar sendiri seperti apa menghadapi film ini? Dan ada ketakutan sendiri nggak sih dari Abizar? Kalau ketakutan sih enggak ya, sebenarnya lebih takut gagal untuk mendeliver jadi sebagai perantara anak itu kayak itu aja sih sebenarnya. Nggak banyak banget, cuman yang pasti gue pribadi sangat enjoy banget di sini dan memerankan karakter gue, meskipun emang agak berbeda dengan bukan agak, emang sangat berbeda ya, tapi gue sangat enjoy karena ditemenin sama pemain yang sangat berbeda. Keseruan tantangan di proses shoot ini seperti apa sih dengan yang lain? Sebenarnya gini, challenge-nya lebih ke kalau ternyata karakter gue ini agak psycho gitu. Di dalamnya tuh agak dendam sangat besar gitu. Itu yang harus gue timbulin karena cukup challenging untuk ngasih lihat dendam ke orang. Nyari karakternya review lewat apa sih? Sebenarnya kalau referensi nggak banyak karena emang nggak pengen terlalu keluar jalur dari film Guna-Guna Istri Muda original juga. Jadi apa yang gue tonton dari remaster tahun 88 gitu aja gue tonton. Tapi yang menarik dari kondisi kenapa kamu tuh sebelum kamu jadi ular atau gimana? Oh nggak jadi ular. Karena emang gue punya nyokap itu kan dukun ya katanya. Jadi emang agak misterius aja anak. Tapi nggak jadi ular ya sih ya? Ya nggak jadi ular bukan. Dia penari ular. Karisa gimana Karisa? Ntar lah jam 12. Karisa untuk peran jadi istri kedua seperti apa? Istri muda terus udah dating sama Om Anjas, Om Doni sama baru. Jangan om lah, tua banget gue kayaknya. Gila. Abang. Yang pasti dekat banget, tapi karena mereka juga kayak tadi gue bilang nggak ada senioritas gitu tuh nggak berasa kayak gitu ya, nggak ada yang felt like working sama friends gitu kan. Mereka mau belajar banyak banget dari mereka, jadi
Anjas, sorry, ini pertama kalinya berarti beradu peran sama Mbak Lulu di Beradu kerjasama. Iya maksudnya Ikan cupang kali beradu. gimana Mas melihat Mbak Lulu yang baru pertama terjun di film horor dan bagaimana membangun chemistry di set meskipun Sama enggak, biasa aja, nggak ada gimana-gimana. Ini kan hanya sebuah apa ya? Sebuah pekerjaan yang sudah sekian lama kita jalani bersama. Bedanya ya kalau dulu kita ngerjain sinetron drama, ini horor itu aja. Buat saya soalnya drama sama horor sama-sama sih, sama-sama serunya gitu loh. Gitu. Sama-sama susah aja, sama-sama serunya. Dan kita kan teman lama kan, jadi begitu ketemu di kerjaan ya tinggal terusin apa yang kita punya aja. Untuk kalian mereka kalian semua apakah percaya dengan tentang guna-guna itu sendiri? Ya saya sih jujur aja saya lebih takut sama teman-teman wartawan ya. Gitu. Beneran loh. Karena kalian lebih dahsyat daripada guna-guna. Wartawan itu kalau sambal itu cobeknya. Oh iya Mbak Lulu. Mbak Lulu, But dulu kan anyway, sempat it's okay. Mbak Lulu dulu kan sempat main di sinetron Tersanjung nih. Sangat keren banget nih kan. Udah lama banget. Nah, apa perbedaan dengan film horor, lebih sulit mana nih kira-kira dalam actingnya? Ya sinetron aja sama film udah beda ya. Mas ya. Sebenarnya buat saya yang bikin beda itu hanyalah medianya. Kalau sistem kerjanya sama. Justru sebenarnya kalau sinetron itu lebih susah. Apalagi saat ini. Karena dalam sekian detik kita harus bisa mengubah karakter, harus bisa mengubah emosi. Kalau di film kita dikasih waktu untuk pendalaman, dikasih waktu untuk leading, dikasih waktu untuk jeda untuk meresapi segala sesuatunya. Nah, sementara sinetron kita harus selalu berpacu dengan waktu, harus berpacu dengan cuaca dan banyak hal gitu. Jadi buat saya sih susahnya sama, hanya beda media saja. Anjas kan dulu dikenal juga sebagai pemain, artis, dan sempat juga jadi produser. Nah sekarang jadi pemain lagi, alasannya seperti apa? Mungkin karena belum ada program film yang mau dibuat atau seperti apa? Jujur sebenarnya pada saat saya syuting film ini saya lagi pegang produksi sinetron, gitu. Nggak apa-apa sih. Jadi ya jalanin aja semuanya. Pada saat bisa menyeberang pulau dengan sebuah perahu dan 2-3 pulau bisa dilampaui, ya kenapa enggak? Gitu. Jalanin. Gitu. Selama semuanya tidak mengganggu kinerja kita dalam berkarya. Mas Doni menjadi sosok dukun, risetnya sejauh apa khusus untuk film ini? Gini ya, ketika saya dipercayakan menjadi tokoh Aki Walil sebagai dukun di film ini, ya saya cuma menuruti arahan dari sutradara saya. Sutradara kami di sini. Kemudian saya sempat melihat film Kuda-Kuda Muda yang tahun 1977 itu, saya coba cuplikan-cuplikannya seperti apa sih. Saya cuma merefer dari itu aja, bukan menjadi tolok ukur. Tapi yang menjadi acuan saya adalah apa sih yang diingini oleh sutradara, apa sih yang diingini oleh penulis, apa sih yang diingini oleh pihak supaya tokoh Aki Khalil itu bisa mendeliver Aki Khalil itu sebagai dukun untuk di era sekarang di tokoh-tokoh bukan TV atau ideal. Dan itulah saya bisa menggali. Emang itu tugas kita semua di situ untuk menggali background atau belakang kita. Thank you for that. Kalau untuk Arisa sama Abiza sendiri seperti apa? Percaya tentang guna-guna dan kalian percaya nggak sih sama anak muda nih tentang guna-guna sendiri? Saya nggak punya ada perspektif, cuman kalau aku pribadi sih lebih baik untuk jauh diri sendiri dari sisi gelap itu. Ya, kalau gue pribadi gue cukup apa ya, cukup tahu aja, yakin bahwa ya mungkin itu ada, tapi balik lagi seperti yang Mas Anies bilang ya, tergantung gimana kita aja mau bawanya putih pakai hitam, dan karena emang keluarga gue juga dekat dengan hal itu dari Bandung juga, jadi sangat familiar, tapi bukan berarti kita meyakini, bukan berarti kita melakukan kita cukup mengiyakan. Ya, Mbak Lulu pertama kali di lokasi syuting tadi kita sempat wawancara sama Mas Sutradara, sempat takut sama elemen binatang atau cacing seperti itu, katanya apa benar Mbak Lulu, dan gimana cara mengatasi rasa takut itu saat di lokasi? Iya, saya memang ada
Kadang-kadang ke temen juga gitu. Kamu mau? Jadi ya kita punya trik khusus untuk menyiasati hal yang tentang ketakutan saya itu. Mensiasatinya seperti apa? Tonton saja filmnya ya. Nggak bisa dong dibongkar di rahasia dapur. Ya memang ada ketakutan sama. Kan memang ada keterlibatan ular asli kan. Ular kobra. Berarti sempat berinteraksi juga sama ular asli. Ada juga katanya ada hewan kaki 4 juga di film itu. Babi. Pokoknya banyak binatang deh di film kita. Ini kita semua dianggapnya binatang. Jadi kalau udah sering kita Tapi kalau dulu ketakutan itu sendiri karena memang jijik atau punya rasa trauma di masa lalu akhirnya jadi nggak bisa enggak kayak menggeli aja gitu. Nggak ada traumanya sih. Yang lainnya juga takut ular juga. Iya sih. Tapi Oke. gue juga sih malas ya kalau Oh iya, udah- lalu harapan ke depannya supaya film ini tambah sukses. Harapan. Ya mudah-mudahan sih film ini bisa diterima oleh masyarakat dan semua pihak yang nonton film Guna-Guna Istri Muda ini dapat terhibur dan apa ya bisa enjoy lah menikmati film ini. Begitu. Kalau dari saya sih. Oke. Sama. Nah, baru sama. Harapannya Ah, ya maunya film ini jadi film yang sukses, yang bermanfaat, yang menghibur. Mas Doni Mudah-mudahan datang. produser kita bisa dapat Mas Doni banyak. juga ucapannya. Ya, film itu kan ada macam-macam sebagai hiburan. Apa sih benang merahnya? Apa sih pesan yang disampaikan? Kembali. Oke. Selain hiburan, sebagai pesan yang akan disampaikan, kemudian juga apa sih kontennya? Nah ini teman-teman semua jurnalis di sini semua. Tonton, jangan cloning. Nonton, jangan dengar cerita dari orang. Tonton supaya objektif. Jadi jangan dengar dari kata temen gue ini jelek, kata temen gue ini bagus, kata temen gue ini biasa-biasa aja. Tonton dulu, baru kasih yang objektif. Itu yang kita harapin. Jadi jangan di era sekarang amat sangat mudah mengkloning berita dengan digital babi bangsat lah. Udahlah. Jadi tonton itu. Tonton sehingga teman-teman semua di sini dapat nilai yang objektif untuk karya kita. Kita bekerja di sini dengan darah, keringat, bahkan air mata. Ada yang nunggu di rumah buat kita bawa sesuatu. Jadi please be objektif. Tonton bukan film bajakan. Oke, itu aja. Mbak Lulu, kalau ditawarin main film horor lagi masih mau? Selama ceritanya bagus dan saya merasa mampu memainkannya, kenapa tidak? Oke, Kasih foto dong. Oke. Thank you.